Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patelki. Apa kabar rekan-rekan sejawat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Untuk memperingati Hari Malaria Sedunia besok pada tanggal 25 April 2021, maka pada hari ini saya akan membagikan materi ajar mengenai tata laksana pemeriksaan malaria. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reni Kusumawardani dari DPC Patelki Kota Bima. Di Patelki Kota Bima, saya berada di bidang organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan materi saya berupa tata laksana pemeriksaan malaria oleh Reni Kusumawardani dari DPC Patelki Kota Bima. Yang pertama mengenai alur pemeriksaan laboratorium. Di sini ada 9 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pasien datang dengan formulir permintaan pemeriksaan, kemudian kelengkapan identitas pasien dicatat di buku register pemeriksaan. Lalu dilakukan konseling. Konseling dapat berupa teman-teman bertanya gejala apa yang dialami pasien, kemudian apakah pasien baru pulang dari daerah endemis atau tidak. Kemudian dilakukan pengambilan sampel darah dan menginformasikan kepada pasien bahwa hasil pemeriksaan lebih kurang 2 jam. Dilakukan pemeriksaan malaria sesuai SPO, di mana hasil ditulis pada buku, register, dan form hasil laboratorium. Hasil laboratorium kemudian diserahkan kepada pasien dan pasien akan kembali ke dokter. Lalu ada pengambilan sampel darah, alat dan bahan yang diperlukan seperti yang biasa teman-teman lakukan di laboratorium, antara lain adalah slide, blood lancet, sarung tangan, swab atau kapas alkohol 70%, tisu atau kasa steril, dan safety box. Ini yang perlu digarisbawahi adalah cara penggunaan slide, di mana slide yang digunakan adalah slide baru yang sudah dicuci. Cara pencuciannya adalah slide direndam menggunakan larutan deterjen bubuk 0,5% selama 30-60 menit. Kemudian dikeringkan menggunakan tisu, slide kemudian dibungkus menggunakan kertas HIV putih. Satu kertas berisi maksimal 10 slide, diberi label slide bersih, kemudian slide tersebut diletakkan pada kotak slide. Slide bersih tersebut dapat digunakan untuk pemeriksaan malaria maupun BTA. Ini sepertinya yang jarang kita lakukan ya teman-teman. Untuk pencucian slide ini masih banyak yang belum melakukan proses ini. Jadi mulai sekarang sepertinya kita harus lebih aware lagi terhadap penggunaan slide. Lalu ada pembuatan sediaan darah. Sediaan darah untuk malaria terbagi menjadi 2, yaitu sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis. Sediaan darah tebal digunakan untuk identifikasi parasit dengan cepat, di mana sel darah merah terhemolisa sehingga parasit terkonsentrasi pada area yang lebih kecil, sehingga akan lebih cepat terlihat di bawah mikroskop. Sementara sediaan darah tipis terdiri dari satu lapisan sel darah merah yang tersebar dan digunakan untuk identifikasi parasit malaria setelah ditemukan parasit malaria pada sediaan darah tebal. Langkah-langkah pembuatan sediaan darah. Pertama-tama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian petugas menggunakan sarung tangan, lalu menyiapkan slide yang telah diberi label menggunakan pensil. Label ditulis pada bagian frosted slide berupa kode kabupaten, kode Fasiankes, nomor urut, bulan, dan tahun. Selanjutnya dipilih jari yang akan ditusuk, biasanya menggunakan jari tengah atau jari manis. Jari tersebut kemudian didesinfektan menggunakan swab atau kapas alkohol, didiamkan sebentar agar kering. Setelah kering, lokasi tersebut ditusuk secara cepat dengan menggunakan lancet dan tetes darah pertama dibuang atau dihapus dengan tisu atau kasa steril. Tetes darah berikutnya diletakkan pada slide. Satu tetes kecil darah lebih kurang 2 mikroliter untuk pembuatan sediaan darah tipis diletakkan di tengah, dan 2-3 tetes kecil darah lebih kurang 6 mikroliter untuk pembuatan sediaan darah tebal diletakkan di ujung dekat etiket. Darah sisa pada lokasi pengambilan dibersihkan, kemudian sampah dibuang pada safety box dan tempat sampah medis. Slide yang berisi tetesan darah kemudian diletakkan pada permukaan meja yang datar. Untuk pembuatan sediaan darah tipis, kita membutuhkan slide lain sebagai penggeser
di mana slide tersebut diletakkan pada tetes darah hingga darah menyebar sepanjang ujung kaca slide, lalu digeser dengan cepat membentuk sudut 45 derajat ke arah yang berlawanan dengan tetes darah tebal, sehingga sediaan darah tipis pada akhirnya nanti berbentuk seperti lidah. Kemudian, sediaan tersebut dikeringkan. Sebagai catatannya, penggeser tidak boleh menggunakan cover glass karena permukaan cover glass tidak luas seperti slide, sehingga pada saat digeser, sediaan darah kita jarang yang berbentuk seperti lidah jika menggunakan cover glass. Pewarnaan sediaan darah, alat dan bahannya gelas ukur, beker gelas, pipet tetes, rak pewarnaan, botol semprot, timer, Giemsa stok, larutan buffer, metanol absolut, dan kertas saring waktu. Sebelum melakukan pewarnaan, maka terlebih dahulu kita melakukan uji kualitas. Yang pertama adalah uji kualitas Giemsa. Uji kualitas Giemsa dilakukan setiap minggu atau setiap membuka batch reagen baru. Caranya yaitu menggunakan kertas saring Whatman nomor 2, diteteskan 1-2 tetes Giemsa pada bagian tengah kertas saring, lalu 3-4 tetes metanol absolut, dan didiamkan sampai Giemsa menyebar hingga diameter 5-7 cm. Diamati lapisan warna yang terbentuk pada kertas saring. Reagen Giemsa dikatakan baik jika ada warna biru di tengah, ungu di bagian luar, dan warna merah di sisi paling luar lingkaran. Bila tidak terbentuk warna, maka reagen Giemsa dikatakan rusak dan harus diganti dengan yang baru. Selanjutnya adalah uji kualitas buffer, di mana larutan buffer dibuat dengan mencampurkan 1 tablet buffer pH 7,2 ke dalam 1 liter Aquades. Kemudian pH larutan buffer diuji dengan menggunakan pH indikator atau pH meter. Bila pH tidak sesuai, maka larutan buffer dapat diganti dengan larutan buffer yang baru. Yang ketiga, uji kualitas metanol absolut dilakukan dengan menggunakan alat densitometer, di mana BJ metanol berkisar antara 0,792 sampai 0,793. Langkah-langkah pewarnaan. Yang pertama adalah fiksasi sediaan darah tipis, yang kedua pembuatan larutan Giemsa 3%, yang ketiga pewarnaan selama 45 sampai 60 menit, yang keempat pembilasan atau kita masuk yang pertama dulu, yaitu fiksasi sediaan darah tipis. Caranya adalah diposisikan sediaan darah tipis berada di bawah, kemudian dialirkan 2-3 tetes metanol pada hapusan darah tipis, dan tidak boleh mengenai sediaan darah tebal. Ditunggu hingga kering. Setelah kering, sediaan siap diwarnai dengan Giemsa. Selanjutnya adalah pembuatan larutan Giemsa 3%, di mana larutan Giemsa 3% kita buat sesuai dengan kebutuhan kita di laboratorium. Untuk 100 ml dibutuhkan 3 ml Giemsa stok dan 97 ml Aquades. Untuk teman-teman yang pasiennya jarang, dapat membuat sebanyak 10 ml, yaitu 0,3 ml Giemsa stok ditambah dengan 9,7 larutan pengencer. Jika teman-teman kesulitan untuk memipet sebanyak 0,3 ml dari Giemsa stok, dapat menggunakan tutup reagen Widal sebanyak 6 tetes, di mana pipet tutup reagen Widal tersebut kisarannya adalah sebesar 0,05 ml. Yang kedua, reagen Giemsa dibuat menggunakan gelas ukur. Untuk 10 ml dipipet 0,3 ml Giemsa stok dan 9,7 ml Aquades, di mana larutan Giemsa yang dibuat harus selalu fresh dan maksimal penyimpanan selama 1 jam. Untuk pewarnaan, rak pewarnaan diletakkan dalam posisi yang datar atau tidak miring. Sediaan darah diletakkan di atas rak pewarnaan dan digenangi setiap slide dengan Giemsa 3% selama 45-60 menit. Selanjutnya adalah pencucian sediaan darah dapat menggunakan 2 tahap, yaitu menggunakan botol semprot atau bak pencucian. Jika menggunakan botol semprot, maka permukaan sediaan dialiri menggunakan air secara perlahan hingga cat yang menggenangi permukaan dipreparat habis. Dan jika menggunakan bak pencucian, maka slide dicelupkan secara langsung ke dalam bak pencucian dan diangkat secara perlahan.
Pencucian dapat dilakukan sebanyak 2-3 kali. Sediaan darah kemudian diangkat dan dikeringkan. Setelah kering, sediaan darah siap diperiksa. Cara pembacaan sediaan darah malaria. Bila negatif, cara penulisan hasilnya adalah tidak ditemukan atau negatif atau neg. Jika positif Plasmodium falciparum, ditulis P falciparum atau PF dengan F kecil atau PF dengan F besar. Hal ini juga berlaku untuk spesies Plasmodium lainnya, di mana Plasmodium vivax ditulis PV, Plasmodium malariae ditulis PM, Plasmodium oval ditulis PO, dan Plasmodium knowlesi ditulis PK. Untuk morfologi Plasmodium penyebab penyakit malaria, kita akan membahas dua jenis Plasmodium yang sering kita temukan. Yang pertama adalah Plasmodium falciparum. Ini merupakan gambar morfologi Plasmodium falciparum di mana poin-poin diagnosanya adalah sebagai berikut. Poin-poin diagnosa Plasmodium falciparum. Pertama adalah eritrosit yang terinfeksi tidak membesar. Stadium tropozoitnya berbentuk cincin atau ring foam yang terlihat tipis dan halus dengan kromatin berwarna merah dan berukuran kecil. Stadium ini sering disebut sebagai stadium langit berbintang kalau teman-teman pernah mendengar ya. Kemudian beberapa tropozoit bisa berada dalam satu sel eritrosit. Ciri khas lainnya yang penting dari Plasmodium falciparum adalah posisinya yang marginal form atau aplik, di mana tropozoit terlihat di tepian sel eritrosit. Tropozoitnya juga dapat mempunyai dua inti kromatin. Selanjutnya adalah morfologi Plasmodium vivax. Berdasarkan gambar ini, teman-teman bisa bedain dengan Plasmodium falciparum sebelumnya karena ukuran vivax jauh lebih besar daripada Plasmodium falciparum. Adapun poin-poin diagnosa untuk Plasmodium vivax adalah tropozoit mudanya biasanya mempunyai inti kromatin yang lebih besar dengan sitoplasma biru yang membesar mengelilingi vakuola. Tropozoitnya juga berbentuk tak beraturan dengan sitoplasma berwarna biru yang juga tak beraturan bentuknya. Sel yang terinfeksi, sel eritrosit yang terinfeksi umumnya membesar dan titik Skufner seringkali terlihat. Sekian materi ajar dari saya. Adapun quotes yang bisa saya berikan untuk menutup materi ajar saya kali ini adalah tidak ada manusia yang expert di dunia ini, maka setiap hari adalah proses pembelajaran. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.